Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan video pembelajaran ilmu tajwid. Dan sekarang kita sudah sampai kepada huruf hijaiyah, ada yang dibaca tebal dan ada yang dibaca tipis. Tapi sebelum kita melanjutkan dan menjelaskan lebih lanjut ini, maka tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang menonton video ini dan terlebih khusus yang memberikan like, komen, dan subscribe serta membagikan kepada temannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ya, kita lanjutkan pembahasan kita tentang huruf hijaiyah. Ada yang dibaca tebal nih, ada yang dibaca tebal, mungkin kita sering dengar tafkhim atau mufakham, dan ada yang dibaca tipis yang kita sering dengar tarqiq atau muraqqaq. Nah, seperti itu. Baik, ya, kita lanjut. Jadi huruf yang dibaca tebal itu huruf yang bersifat isti'la. Ini huruf yang bersifat isti'la, yang berarti meninggikan lidah ke langit-langit. Ya, coba kita sebut ini dan kita bisa rasakan. Kha, so, do, to, zo, ro, ko. Jadi lidah itu naik ke langit-langit sehingga suara naik juga kemudian keluar. Kalau misalnya huruf isti'la yang kita sebut, lain halnya dengan a, ta, ja, ya langsung saja. Nah, tapi ini tidak, naik dulu kemudian keluar. Kemudian selanjutnya pada huruf isti'la ini kita lanjut pada bagian B. Pada huruf isti'la ini terbagi lagi, ada yang kita sebut dengan itbaq. Ya, itbaq yang berarti menempel. Ya, tapi bukan berarti menempel terus, karena huruf itu tidak akan bisa kalau keluar kalau misalnya terus menempel. Ya, ini pertanda bahwa saking menempelnya maka suara itu seolah-olah terkumpul. Ya, jadi pada huruf isti'la ini ada yang namanya itbaq. Huruf yang masuk itbaq itu suara agak terkumpul sehingga berbeda penyebutannya, yang isti'la infitah dengan itbaq. Nah, ini adapun huruf itbaq ada 4. Yang pertama adalah so, do, to, zo. Ya, berbeda dengan ini. Ini agak infitah. Ko agak terbuka untuk menunjukkan keinfitahannya. Ko berbeda dengan so, ko, go, kho. Ya, seperti itu. Ini so, do, to, zo. Jadi itbaq ini saking menempelnya maka suara seolah-olah terkumpul, kita punya suara kemudian keluar. Nah, seperti itu. Meletakkan lidah yang menentang ke langit-langit. Jadi lidah itu diletakkan ke langit-langit, tapi jangan kita tempelkan secara terus menerus karena akan susah keluar huruf yang kita sebut. Misalnya huruf so, kalau misalnya kita tempelkan terus umpamanya maka ini akan susah untuk keluar. Ya, jadi ini berarti
kita meletakkan itu, tapi bukan untuk selamanya, untuk membedakan saja antara ko dengan so, antara itibaqo dan bukan yang itibaqo. Jadi pada huruf isti'la yang 7 ini terbagi menjadi 2. Ada lagi yang namanya itibaqo. Jadi semua huruf itibaq ini maka itu adalah huruf isti'la. Tapi tidak semuanya yang isti'la itu adalah itibaq. Ya, karena ada juga yang infitah ini. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita lanjut lagi pada bagian C, huruf yang dibaca tebal. Ya, mari kita lihat. Ya, jadi pada huruf lam ini, khusus pada lafaz Allah itu, yaitu lafzul jalal, maka kita harus membaca dengan tebal. Jadi pada lafaz Allah ini, lafzul jalal, pada huruf lam itu kita harus baca tebal. Kapan itu? Kalau misalnya sebelumnya berharokat dhammah ataukah fathah. Misalnya ini wallah, bukan walla, tapi ini kan berharakat fathah, jadi dibaca tebal ini lo. Wallah itu. Ataukah ini yang berharakat dhammah. Pokoknya selain daripada yang berharakat kasrah. Abdullah, ya, jadi yang berharakat fathah, yang berharakat dhammah, semuanya huruf lam itu dibaca tebal. Nah, ini lagi contohnya. Rasulullah, ya, Rasulullah, bukan Rasulullah, bukan la tapi Allah. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ini juga Allahumma, bukan Allahumma, tapi Allahumma. Ini juga qul huwallahu ahad, bukan huwallahu. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi pada contoh berikutnya. Ini fawaqahumullahu, humuqahumullahu, bukan fawaqahumullahu. Ya, jadi bukan kita baca tarqiq atau tipis, ya, tapi kita harus baca tebal. Nah, seperti itu. Ya, jadi sekarang sebelum kita mengakhiri ada keterangan di bawah ini. Bila didahului harokat kasrah, lam dibaca tipis, ataukah dalam istilah ilmu tajwid disebut dengan tarqiq. Misalnya ini, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa selain daripada kasrah maka itu harus dibaca tebal. Sekarang kita sudah sampai pada huruf yang berharokat kasrah sebelum dari lafzul jalal, maka itu harus dibaca tipis. Ya, jadi caranya membaca bismillah, bismillah. Begitu, bukan bismillah. Kita harus bedakan ini, tapi bismillahi, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, min indillah,
bukan min indillah. Nah, tidak seperti itu. Baik, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya ini. Kita baca inda rasulillah, bukan inda rasulillah, tapi inda rasulillah. Nah, seperti itu. Baik ya, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya, yaitu Qulillahumma malikal mulk. Itu bukan Qulillahumma malikal mulk. Wal amru yawma idzin lillah. Nah, begitu. Bukan wal amru yawma idzin lillah. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya kira demikian dulu penjelasan tentang huruf yang dibaca tebal dan huruf yang dibaca tipis. Nanti insya Allah pada video berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan ini. Jadi saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.